Bangunan gereja ini di masa lalu merupakan masjid agung yang dibangun dinasti Almohad pada abad ke-12. Saat itu Spanyol berada di bawah kerajaan Islam pada tahun 711 sampai tahun 1492. Almohad mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abu Yusuf Yakub Al-Mansur, karena pada saat itu pasukan Almohad mampu mengalahkan pasukan Raja Alfonso ke-8. Pada Perang Alarcos di tahun 1194 Masehi, Alfonso kembali memberontak dan lagi-lagi Islam melalui Almohad berhasil menang melawan Nasrani, sampai berhasil menawan 20.000 tentara Nasrani. Namun sayangnya itu adalah kemenangan terakhir kaum muslim terhadap kaum Nasrani di Spanyol. Almohad mengalami banyak kemunduran yang disebabkan oleh perebutan tahta di kalangan keluarga, melemahnya kontrol terhadap penguasa daerah, mengendurnya tradisi disiplin, dan memudarnya keyakinan akan keagungan misi Ibnu Tumar sebagai pendiri Almohad. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Almohad atau Almuwahhidun menguasai dan memerintah seluruh Afrika Utara yang kini menjadi Libya modern, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, dan kawasan Iberia yang terdiri dari Spanyol modern dan Portugal. Ketika menaklukkan Cordoba pada tahun 1148, Almohad memindahkan ibu kota mereka dari Afrika ke Sevilla, Spanyol. Mereka membangun sebuah masjid besar yang indah dan istana megah Alcazar di Sevilla. Almohad juga menjadikan Sevilla sebagai pusat kebudayaan Islam. Cita rasa seni Almohad dalam arsitektur melekat lewat gaya ornamen yang cenderung geometris. Masjid Agung Sevilla dan menaranya yang hingga kini masih ada, yang disebut La Giralda, dibangun berdasarkan konsep seni arsitektur Almohad ini. Dengan berakhirnya rezim Almohad dan jatuhnya Sevilla ke tangan monarki Katolik pada tahun 1248, Masjid Agung Sevilla diubah menjadi gereja. Kemegahan Katedral Sevilla sungguh membuat kami terperangah. Katedral ini memiliki panjang 126 meter, lebar 83 meter dengan ketinggian atap 37 meter. Katedral Sevilla telah menjalani beberapa kali pembangunan dan perbaikan, karena struktur awalnya yang merupakan masjid rusak parah saat gempa bumi melanda Sevilla tahun 1365. Saat warga kota membutuhkan gereja baru, pada tahun 1401 diputuskan untuk merobohkan hampir semua bagian bangunan masjid untuk membangun sebuah katedral. Pembangunan katedral dimulai tahun 1402, berlanjut hingga tahun 1506. Namun dome katedral beberapa kali runtuh, yaitu pada tahun 1511 dan tahun 1888. Sehingga interior yang megah ini baru selesai tahun 1903. Katedral Sevilla memiliki sejumlah kapel yang penuh dengan dekorasi, langit-langit berkubah yang mengagumkan, serta jendela-jendela kaca patri yang indah. Namun dekorasi paling spektakuler dari Katedral Sevilla adalah retablo mayor, altar utama yang berlapis emas. Altar yang menakjubkan ini karya Flemish Pierre Dancart, seorang seniman Spanyol. Dancart mulai bekerja membuat altar ini pada tahun 1482. Dancart bekerja selama 44 tahun untuk menyelesaikan 36 panel relief yang menggambarkan kejadian-kejadian di dalam kitab Perjanjian Lama dan kehidupan para santa. Namun pembuatan altar utama ini baru benar-benar selesai pada tahun 1564 dengan bantuan beberapa seniman lainnya. Pemandangan menarik lainnya adalah monumen dari makam Christopher Columbus yang terletak di dekat pintu masuk utama katedral. Christophorus Columbus adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia, yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Beliau lahir tanggal 30 Oktober 1451 dan meninggal tanggal 20 Mei 1506. Terlihat sarkofagus atau peti mati penemu benua Amerika itu
Dipanggul 4 patung manusia yang menggambarkan 4 kerajaan kuno di Spanyol saat pelayaran Columbus pada tahun 1492. Untuk mencapai puncak menara, kami mendaki 35 buah ramp.